Pasar? Ngapain ke pasar? Nonton. Nonton? Iya, kamu tahu nggak? Makanya karena aku cari suka sama nonton. Iya sih, tapi emang kamu tahu nonton apa aja? Kita tanya sama pedagang ini. Emang kalau pedagang tahu gitu? Mungkin sih. Gimana kalau kita berbicara tentang itu? Tentang apa? Tentang bonbon. Pemakan pedagang tentang bonbon? Iya. Gimana? Bagus juga. Iya. Yuk, yuk, yuk. Kok berhenti sih? Kita harus pakai masker. Kan kita mau ke pasar. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kopsi, perkenalkan nama saya Munarsi dan saya Bunda Hayu. Kami dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul Yogyakarta, Madrasah Istimewa Prestasi Sebagai Tradisi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Profil Pemahaman Pedagang dan Profil Penjualan Bonbon di Pasar Tradisional Kabupaten Bantul. Yuk ikuti kami. Kenapa kita kasih cari bonbon? Seperti yang kita tahu, adanya COVID-19 yang menyerang sistem pernafasan manusia telah menjadi pandemi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan para ahli untuk menemukan pengobatan COVID-19. Akan tetapi, belum adanya pengobatan COVID-19 mengakibatkan banyaknya alternatif muncul, salah satunya adalah bonbon. Bonbon digunakan sebagai pencegahan alternatif yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pengalihan terhadap empon-empon berdampak pada peningkatan eksistensi komunitas empon-empon yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan penjualan empon-empon di pasar tradisional. Selaras dengan hal tersebut, tidak terlepas pada tingkat pemahaman para pedagang akan empon-empon yang dijual, seperti khasiat empon-empon. Selain itu, pemahaman pedagang sangat dibutuhkan bagi konsumen yang buta akan empon-empon dan hanya mengikuti tren obat dijual pada masa pandemi. Pada penelitian kali ini diperoleh 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil pedagang empon-empon di pasar nasional Kabupaten Bantul. Kedua, bagaimana profil pemahaman pedagang empon-empon di pasar nasional Kabupaten Bantul. Dan yang ketiga, bagaimana profil penjualan empon-empon di pasar nasional Kabupaten Bantul. Manfaat penelitian, yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian empon-empon bagi pemerintah. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi para peneliti. Yang ketiga, sebagai upaya peningkatan pemahaman bagi para masyarakat. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan 4 landasan teori. Yang pertama, teori ekonomi pasar, membahas berbagai teori dan konsep mengenai ekonomi. Yang kedua, bonbon, di mana bonbon merupakan jenis tanaman yang termasuk dalam tanaman herbal. Yang ketiga, pandemi COVID-19, yaitu wabah penyakit global yang menyerang sistem pernafasan manusia yang dikarenakan COVID-19. Yang keempat, pemahaman pedagang, di mana hal tersebut merupakan faktor terpenting dalam peningkatan penjualan. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di MAN 4 Bantul dan 9 pasar di Kabupaten Bantul. Terdapat 26 pedagang yang digunakan sebagai responden dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Untuk tata cara penelitian, ada 6 langkah, yaitu studi pustaka, analisis situasi, pembuatan kuesioner, uji bahasa dan validitas, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data, yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, dan yang ketiga, penyajian data. Pada penelitian kali ini diperoleh hasil pembahasan. Yang pertama, profil pedagang empon-empon berdasarkan usia pedagang diperoleh 12% berusia kurang dari 40 tahun, 38% berusia antara 40 hingga 60 tahun, dan 50% berusia lebih dari 60 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, diperoleh 4% berjenis kelamin laki-laki dan 96% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan motivasi atau alasan dalam berjualan, diperoleh 54 dikarenakan faktor permintaan konsumen, 27% dikarenakan oleh faktor ekonomi, 15% dikarenakan faktor teknologi dan budaya, dan 4% dikarenakan faktor SOP. Berdasarkan lama berjualan, diperoleh 39% sudah berjualan selama kurang dari 15 tahun, 26% sudah berjualan selama 15 hingga 26 tahun, 30% sudah berjualan selama 26 hingga 40 tahun, dan 5% sudah berjualan lebih dari 40 tahun. Pembahasan kedua adalah profil pemahaman pedagang. Berdasarkan sumber informasi, diperoleh 35% bersumber turun-temurun, 23% dari mulut ke mulut, dan 42% belajar mandiri atau individu. Sedangkan berdasarkan pengetahuan pedagang mengenai khasiat empon-empon, diperoleh 69% mengetahui dan 31% tidak mengetahui. Sedangkan berdasarkan pemberian edukasi kepada konsumen mengenai khasiat empon-empon, diperoleh 69% memberikan edukasi dan 31% tidak memberikan edukasi. Adapun jenis empon-empon yang banyak dijual oleh para pedagang diantaranya ada jahe,
lengkuas, temulawak, kunyit, dan kencur. Adapun jenis empon-empon yang banyak diminati yaitu jahe dan temulawak. Sedangkan untuk perbedaan penjualan pada masa pandemi dan new normal, yaitu penjualan pada masa pandemi lebih besar daripada penjualan pada masa new normal. Dari ini diperoleh kesimpulan yang pertama, pedagang empon-empon di 9 pasar tradisional Kabupaten Bandung berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 12%, 40 hingga 60 tahun sebanyak 50%, dan lebih dari 60 tahun sebanyak 38%. Jenis kelamin perempuan sebanyak 96% dan laki-laki 4%. Lamanya berjualan kurang dari 15 tahun sebanyak 35%, 15 hingga 25 tahun sebanyak 23%, 26 hingga 40 tahun sebanyak 27%, dan lebih dari 40 tahun sebanyak 15%. Alasan atau motivasi, faktor permintaan konsumen 54%, faktor ekonomi 27%, faktor tradisi budaya 15%, dan faktor SOP 4%. Pemahaman yang dimiliki pedagang empon bersumber dari turun-temurun 35%, mulut-ke-mulut 23%, dan individu 42%. Adapun pedagang yang memberikan edukasi mengenai khasiat empon-empon yaitu 69% dan yang tidak sebesar 31%. Dari 26 pedagang yang mengetahui mengenai khasiat dan cara pengolahan empon-empon sebesar 69% dan yang tidak sebesar 31%. Untuk jenis empon-empon yang banyak dijual oleh pedagang yaitu kunyit, lengkuas, temulawak, kencur, dan jahe. Adapun peroleh keuntungan selama 1 bulan antar pedagang bervariasi mulai dari Rp630.000 sampai Rp2.730.000. Adapun penjualan awal pandemi lebih besar daripada penjualan masa new normal. Gimana? Masih nggak tertarik buat meneliti? Yuk meneliti, karena meneliti itu seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.